Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum belajar, kita mulai dulu dengan Doa. Siapa hari ini yang mimpin? Oke, Gaby, maju ke depan. Bapak, Ibu, teman-teman, mari doa sama Bapak Buddha Kudus kami. Tuhan mau belajar IPA. Berkati belajar IPA dan apa yang Kristus. Amin. Nama Bapak Buddha Kudus. Amin. Terima kasih, Gaby. Jadi pelajaran apa kita hari ini? IPA. IPA. Oke, kita mau mengenal hewan dulu nih ya. Ya. Ini hewan apa? Kupu-kupu. Sering lihat kupu-kupu ya? Ya, di kebun banyak, di halaman banyak ini ya. Nah, kalau ini hewan apa? Apakah hubungan ulat dengan si kupu-kupu ini? Ada yang tahu? Ya, ulat ini setelah besar dan besar dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, proses perubahan itulah yang mau kita pelajari. Itulah yang disebut dengan metamorfosis ya. Metamorfosis itu adalah proses perubahan pada makhluk hidup dari dia kecil menjadi besar, terjadi perubahan struktur dan fungsi-fungsi tubuhnya yang sangat signifikan. Berubah dia. Seperti ulat ini sama kupu-kupu beda banget ya. Nah, gitu. Nah, kita mau mempelajari metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis itu ada dua. Yang pertama metamorfosis sempurna. Yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Si kupu-kupu ini mengalami metamorfosis yang sempurna. Dia diawali dengan telur. Setelah telurnya menetas, dia menjadi ulat. Ulat ini yang dinamakan masa larva atau ulat ya, larva. Iya. Setelah dia besar, ulatnya besar dan dewasa, dia berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini disebut juga dengan pupa ya, kepompong atau pupa. Sesudahnya dia menjadi kupu-kupu. Setelah dia dari pupa, dia berkembang di dalam, akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu. Inilah namanya hewan yang sudah dewasa atau namanya imago. Oke? Jadi kita ulang dulu sekali lagi. Metamorfosis ini pada kupu-kupu terjadi pada telur menjadi ulat atau larva, menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu atau hewan dewasa yang disebut juga dengan imago. Apa? Imago. Oke. Sudah lihat siklusnya ya? Oke, kalau sudah lihat siklusnya coba dilihat. Ibu punya kartu di sini. Nah, ini ibu acak. Nah, ibu acak, ibu suruh satu orang untuk menyusunnya. Siapa tahu sudah bisa. Ibu lihat dulu. Sekarang Gaby coba ya, disusun siklusnya. Ini kartunya ibu acak. Coba metamorfosisnya dimulai dari apa? Sudah paham belum? Telur. Oke, telur. Ulat atau larva. Kepompong atau pupa. Kupu-kupu dewasa atau masa imago. Nah, pintar. Bagus Gaby. Coba satu anak lagi saya suruh ya. Coba JJ. JJ sudah bisa belum? Ayo JJ, dimulai dengan apa? Telur. Selanjutnya? Ulat atau larva. Kepompong atau pupa. Kupu-kupu dewasa atau imago. Terima kasih JJ. Anak-anak sudah pintar ya, sudah bisa ya. Sekarang mari kita tunjukkan siklusnya dalam gambar ya. Iya. Oke, Rafato boleh maju ke depan, bantu ibu untuk menempelkan gambarnya. Metamorfosisnya diawali dari
Telur. Oke. Boleh taruh di sini. Nah, terima kasih Rafato. Lanjut. Telurnya selanjutnya. Nah, berubah menjadi apa tadi? Menjadi apa? Ulat atau larva. Selanjutnya, larva berubah menjadi apa? Pupa atau kepompong. Ya, bagus. Dan yang terakhir adalah kupu-kupu atau imago masa dewasa. Oke. Nah, setelah dewasa nanti kupu-kupunya bertemu pasangannya dan bertelur. Bagus. Terima kasih Rafato. Nah, Ibu mau jelaskan sedikit ya. Pada masa ulat ini, larva ini, hewan ini sangat rakus, semua dimakan. Dia makan apa? Apalagi? Bunga ulat. Sering kita menemukan ulat di dalam buah, jadi busuk. Jadi petani menganggapnya menjadi hama. Tetapi saat dia menjadi kupu-kupu, dia adalah hewan yang berguna. Karena saat dia terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain, kakinya itu menyentuh serbuk-serbuk sari, pindah ke bunga yang lain, jadi terjadi pembuahan pada buah dan bunga itu. Nah, dia memiliki manfaat yang baik dan disukai petani. Itulah salah satu manfaat dari hewan ini. Coba sekarang ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau gitu Ibu bertanya. Selain kupu-kupu, hewan apa lagi yang mengalami metamorfosis sempurna? Ada yang tahu contohnya? Apa? Hewan apa lagi? Hewan apa lagi? Ada yang tahu? Tadi Ibu dengar Rafato dulu bilang lebah juga mengalami metamorfosis sempurna. Ada lagi, siapa yang malam-malam suka digigit? Nyamuk itu juga mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau gitu Ibu punya satu pertanyaan lagi. Ada nggak sih hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ada nggak? Ada nggak hewan yang tidak mengalami metamorfosisnya? Dari kecil sampai besar dia begitu saja. Ada? Ada. Hewan mamalia. Contohnya sapi. Begitu lahir sudah jadi sapi, sampai besar ya begitu saja dia, tetap jadi sapi yang cuman bertambah besar. Dia tidak mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis adalah hewan-hewan yang tadi. Kupu-kupu, lebah itu mengalami metamorfosis sempurna, dan juga nyamuk, katak juga melakukan metamorfosis sempurna. Oke, baik. Setelah penjelasan tadi, Ibu mau lihat apa kalian sudah benar mengerti? Kita kerjakan dulu lembar kerjanya ya. Iya. Ibu mau periksa apa benar-benar sudah tahu nih yang Ibu jelasin atau enggak ya. Boleh dikerjakan. Oke. Ada yang kurang ya? Oke. Oke. Nah, coba dikerjakan dulu ya. Ini sambil boleh mendengarkan di videonya ya. Boleh sambil disimak, sambil dikerjakan.
Balik, udah belum balik? Udah. Makasih. Oke. Sudah? Udah, Lani sudah. Ini Oke. Ya. Oke. Baik anak-anak. Ya. Baik anak-anak. Ini sudah Ibu lihat, hasilnya sudah cukup bagus ya. Sudah pada mengerti sepertinya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Jangan lupa, coba dibaca-baca bukunya di rumah, ditanya-tanya atau dicari-cari di YouTube. Yang mana sih metamorfosis tidak sempurna? Ya, Ibu kasih contoh-contoh kecilnya. Itu seperti capung. Capung itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nanti dicarilah lagi lengkapnya. Kita pelajari minggu depan. Terima kasih anak-anak dan perhatiannya dan kerjasamanya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap nanti diulang-ulang di rumah ya. Diingat-ingat apa yang sudah diberikan ya. Mari kita tutup dengan doa. Boleh dipimpin oleh teman kita, siapa? Tristan. Baik Tristan, pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam Bahwa putraku Sami. dan kami selesai belajar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Putraku Sami. Amin. Terima kasih Tristan. Oke, selamat siang anak-anak. Sampai ketemu minggu depan.